Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 9 akan membahas kebijakan Laut Natuna. Pada sejak abad ke-19, perairan Natuna adalah milik Kesultanan Riau. Pada Mei 1956, Indonesia mendaftarkan perairan Natuna ke PBB. Lalu muncullah konflik Indonesia dan Cina yang berlangsung cukup lama hingga Maret 2016. Kapal ilegal asal Cina masuk ke perairan Natuna. Kemudian Juli 2017 muncul peta baru NKRI dan namanya Laut Natuna Utara. Ketegangan antara Indonesia dan Cina di perairan Natuna Utara tersebut terkait erat dengan tumpang tindih klaim wilayah di Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa antara Cina, Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei, dan Malaysia. Indonesia sendiri tidak termasuk dalam negara yang terlibat dalam sengketa di atas. Namun, pada tahun 1993, Cina memaparkan sebuah peta yang memperlihatkan klaim yang menurut Cina didasarkan pada sejarah. Klaim kewilayahan yang mencengangkan itu ditandai dengan 9 garis putus-putus yang kini dikenal dengan sebutan Nine Dash Line. Nine Dash Line sendiri merupakan garis yang digambar oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengenai klaim wilayahnya di Laut Cina, meliputi Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly yang dipersengketakan dengan Filipina, Tiongkok, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus yang dianggap oleh Cina buat perairan Natuna sebagai daerah teritorialnya tidak berdasar. Menurut pemerintah Cina, daerah perairan Natuna, Kepulauan Riau masuk pada Nine Dash Line. Klaim ini berdasarkan pada alasan historis yang secara hukum internasional utamanya UNCLOS, Konvensi Internasional tentang Batas Laut, tidak memiliki dasar. Sebab Nine Dash Line itu tidak ada di UNCLOS, sehingga apa yang dilakukan oleh Cina dalam menerapkan Nine Dash Line tidak memiliki dasar hukum. Nine Dash Line ialah garis yang dirancang sepihak oleh Cina tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau disingkat dengan UNCLOS. Problem antara Indonesia dan Cina mulai muncul dikarenakan salah satu garis putus-putus tersebut berada di wilayah ZEE Indonesia. Dekat dengan Pulau Natuna, ZEE merupakan zona luasnya 200 mil dari garis dasar pantai yang mana di dalamnya zona tersebut sebuah negara mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Secara yuridis, sesuai dengan ketentuan pasal 56 UNCLOS, Indonesia memiliki hak berdaulat di ZEE melakukan eksplorasi, eksploitasi, serta pengolahan sumber daya alam termasuk kewenangan hukum yang berhubungan dengan pembuatan dan penguasaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan lainnya. Indonesia sebenarnya telah berupaya meminta klarifikasi dari Cina, tetapi sebagai yang pernah dikemukakan oleh seorang diplomat senior, Profesor Hasim Jalal, alih-alih memberikan klarifikasi, yang jelas Cina hanya mengatakan bahwa Natuna adalah milik Indonesia dan bahwa Cina tidak memiliki tumpang tindih wilayah dengan Indonesia. Pernyataan bahwa Cina tidak memiliki sengketa kewilayahan dengan Indonesia jauh berbeda dari sikap Cina di lapangan. Sebaliknya, insiden berupa masuknya kapal-kapal nelayan Cina dan intervensi kapal penjaga pantai Cina di wilayah Z Indonesia telah terjadi bahkan di 2010 dan 2013. Sejak 2016, rangkaian insiden yang menimbulkan ketegangan antara kedua negara terus meningkat sehingga menjadi sorotan media-media nasional dan menimbulkan keresahan baik di kalangan elit maupun masyarakat Indonesia secara umum. Apalagi pada tahun 2016 saja tercatat setidaknya terjadi 3 insiden dalam 3 tahun terakhir ini, yakni pada tahun 2019, 2020, 2021. Dan bahkan 2022 ini berbagai peristiwa yang memperuncing ketegangan terkait perairan Natuna kembali terjadi.
Adapun argumen pro dan argumen kontra. Argumen pro terhadap kebijakan pemerintah meliputi pertahanan dan keamanan nasional, diplomasi dan negosiasi, serta perlindungan sumber daya alam. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Berikut argumen kontra. Di sisi lain, argumen kontra mencakup potensi eskalasi konflik, dampak ekonomi dan lingkungan, serta ketergantungan pada kerjasama internasional. Jadi, solusi dalam menangani konflik ini penting bagi pemerintah untuk melakukan analisa mendalam, mempertimbangkan berbagai perspektif, dan melibatkan pemangku kepentingan secara aktif. Penanganan konflik Natuna harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional, dialog yang konstruktif, serta keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Dengan demikian, diharapkan konflik Natuna dapat diatasi dengan cara yang damai dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Sekian kebijakan dari perairan Laut Natuna. Terima kasih. Meanwhile, salam kebijakan, salam sejahtera,